Gibran cek pangkalan gas 3 kilo di Menteng. Bu, kalau ada apa-apa kabarin. Halo Nak Gibran. Gas ibu habis ini loh, minta tolong kali ya. Setelah viralnya kasus pagar laut dan kelangkaan gas 3 kg, Wapres kita muncul teman-teman, sidak di salah satu pangkalan gas LPG teman-teman. Apa yang beliau lakukan? Yang ada yang bisa beliau lakukan, paling pelongo nggak jelas tanpa memberikan solusi. Belum ke video, kita ingin tanya, setujukah Anda Menteri Bahlil diresapel atau dipecat oleh presiden kita? Tuliskan di kolom komentar teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama teman-teman, kita langsung saja lihat video yang viral hari ini terkait masih dengan pagar laut dan kelangkaan gas 3 kg. Nampaknya netizen ini masih geram teman-teman dengan Menteri Bahlil yang menyengsarakan atau menyusahkan rakyat dengan langkahnya gas ini hingga menimbulkan korban jiwa teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya. Wah, ini nih gas LPG 3 kilo, gas melon yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri itu buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Gimana kalau kita lapor Mas Wapres? Kelihatannya nggak usah lah ya. Ya nggak? Ya nggak? Ini ya kisru-kisru tentang pengadaan atau antrian gas melon 3 kg ini yang paling repot ini sebenarnya adalah Mas Gibran ini. Kenapa? Karena Mas Gibran itu punya satu akses halo Mas Gibran gitu loh. Ya kan? Mas Gibran itu punya hotline service untuk pengaduan. Jadi banyak nih masyarakat sekarang yang ngadu nih ke Mas Gibran ini. Mas Gibran yang sekarang lagi pusing. Ya kan? Karena banyak yang ngadu. Kelompok 58 itu pada ngadu-ngadu. Mas Gibran niki piye? Mas Gibran niki piye gitu. Nah, makanya sekarang itu Mas Gibran mau ke Jakarta nih. Tuh. Ya kan, dikejar-kejar sama wartawan. Mereka bertanya itu kira-kira nanti agendanya di Jakarta seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya coba kita ikuti itu. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel. Kelas Wapres ya teman-teman. Mas Gibran. Bagaimana mungkin Pak Presiden, menteri-menteri di sekitar Anda itu mau bersih-bersih Pak? Mereka sudah terlalu kotor Pak. Transaksi kejahatan yang dilakukan para menteri ex Jokowi itu agak sulit diharapkan bila mereka yang membersihkan dirinya. Harus presiden yang membersihkan mereka Pak. Cara membersihkan mereka itu yang memberhentikan mereka menjadi pembantu presiden. Karena Pak Presiden, tugas dan kewenangan yang diberikan presiden kepada mereka sebagai pembantu presiden itu terlalu amat berat. Karena itu ketika presiden berharap mereka yang membersihkan dirinya dari praktek kejahatan korupsi, kolaborasi dengan pengusaha hitam, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, itu agak sulit Pak Presiden. Ini bisa terjadi kalau presiden yang mengambil langkah untuk memberhentikan mereka. Rakyat ini sudah percaya Pak, bahwa presiden punya niat untuk memperbaiki Indonesia Pak. Tetapi niat saja tidak cukup Pak. Buktikan kepada rakyat bahwa Bapak adalah presiden Indonesia yang merdeka Pak. Tidak dibawa ke tiak Pak Jokowi Pak. Orang percaya Pak, bahwa Bapak adalah tentara, Bapak adalah seorang jenderal yang punya nyali besar dan tidak takut kepada siapapun, termasuk mantan presiden Pak. Karena itu Pak Presiden, ketika Anda membuktikan dengan mencopot seluruh menteri-menteri era Pak Jokowi yang diduga itu antek-antek Pak Jokowi,
terlibat berbagai skandal baik sertifikat laut, skandal-skandal tambang ilegal, skandal-skandal korupsi yang lain, ya, maka Bapak akan dipercaya oleh rakyat. Lakukan itu Pak Presiden. Kita pasti akan bangga punya presiden yang bisa menunjukkan sikap kesatria dan berpihak kepada rakyat. Kalian tahu orang-orang ini siapa? Ini adalah influencer yang paling getol ngelaguin Oke Gas Oke. Coba deh kalian lihat, sama yang ini, cuman beda 1 hari. Siapa yang bisa dipercaya coba? Anak buahnya Prabowo di DPR atau anak buahnya Prabowo di pemerintahan kabinet? Tapi setahu gua program menteri itu kagak ada. Yang ada hanyalah program pemerintah atau program presiden. Salam logika. Sungguh lucu kalian yang bertepuk tangan dan menganggap Prabowo Subianto adalah seorang pahlawan ketika Pak Prabowo membatalkan keputusan menterinya Bahlil yang melarang pengecer menjual tabung gas 3 kilo. Kalian gak ingat apa bahwa tidak ada visi misi para menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Masa iya Bahlil mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan Pak Prabowo? Bahlil tidak seberani itu juga kali konfrontasi dengan Pak Prabowo. Itu mah hanya tes ombak sekaligus drama murahan seperti biasanya. Biasalah untuk menaikkan survei. Gak ada bedanya yang sekarang dengan yang dulu, sama aja 11-12. Gibran cek pangkalan gas 3 kilo di Menteng. Bu, kalau ada apa-apa kabarin. Halo Nak Gibran. Gas ibu habis ini loh. Minta tolong kali ya. Menteri PU sebut anggaran IKN diblokir Sri Mulyani, uangnya tidak ada. Loh, terbengkalai dong. Loh, terbengkalai dong. Waduh, mana udah keluar duit 89 triliun lagi. Tuh. Anggaran didominasi oleh proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN, yaitu 89 triliun. Buset tuh duit itu, sayang banget. Mau bikin candi aja sampai 89 triliun candi IKN. Ya ilah. Tapi tenang, ada pahlawan kita, Bapak Gibran, sebut sudah ada investor IKN saat debat cawapres. Tenang aja. Gibran Raka Buming klaim IKN sudah ramai investor. Mantep, gue mah tenang kalau selagi ada Pak Gibran. Cuma permasalahannya Gibran ini anaknya Jokowi. Itu doang permasalahannya. Tahu kan Pak Jokowi? Tahu kan kalau apa yang diomongin kebalikannya, masalah itu doang. Ya Allah, Prabowo kasihan banget menterinya begitu. Ini wakil, ya ilah. Salam logika. Apa kabar mereka yang kemarin meledek-ledek angin tidak punya KTP? Bagian laut punya sertifikat. Kok pada diem, mingkem? Dari sini saja kita bisa bedain mana yang ijazahnya asli dan kredibel, mana yang ijazahnya palsu. Akhirnya ketahuan siapa dalang dibalik manipulasi peta pagar laut di Bekasi. Keren nih Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pelaku dalam kasus ini bukanlah pejabat rendahan, melainkan mereka yang memiliki akses besar
kemungkinan bekerjasama dengan hacker untuk memanipulasi sistem. Reshuffle Bahlil, gara-gara kebijakan ngawur rakyat sengsara, rakyat menjerit, semua jadi berantakan dalam sekejap. Itulah suara-suara masyarakat kan teman-teman terkait kebijakan gas LPG 3 kg yang mirip kayak bom dan dilemparkan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mau kalian sekencang apapun minta Bahlil dipecat, dari opini gua ya Pak Bahlil ini punya bergandeng yang kuat guys. Ya kita tahu bersama Bahlil ini salah satu bagian dari kabinet Raja Jawa yang digabung kembali dengan kabinet Pak Prabowo Subianto Merah Putih ini. Pertanyaannya satu, Pak Prabowo ini berani nggak mengevaluasi Bahlil atau bahkan sampai mereshuffle-nya? Sekarang jawabannya ada di tangan Pak Prabowo Subianto. Mulai dari Bahlil bikin kebijakan senyap-senyap sampai dipanggil DPR dan dipanggil Pak Prabowo langsung loh. Tapi kita tahu semua kalau orang ini bikin kebijakan tanpa sepengetahuan Pak Prabowo. Banyak yang bilang masa sih sekelas presiden nggak tahu kalau menterinya tuh bikin kebijakan kayak gini. Yaitu fakta dan realitanya teman-teman. Pak Prabowo ini orang yang selalu menegakkan integritas tinggi. Bahkan kalau kalian tahu kan gara-gara Pak Prabowo ini memangkas anggaran kementerian dan lembaga yang ini nih, siapa sih yang menjerit? Ya jelas para petinggi-petinggi kementerian lah, yang ngerasa jalur-jalur mereka tertutup, entah itu jalur korupsinya, dan sebagainya. Gue cukup salut dengan presiden kita yang dalam kurun waktu 100 hari kerja pertama udah berani ngambil tindakan kayak gini. Gak semua orang berani buat langsung mangkas anggaran APBN kayak gini teman-teman. Yang kalau nggak salah kan ada 16 ya. Bahkan banyak kan komenan-komenan netizen yang bilang, halah Bahlil mah emang sengaja mau bikin Prabowo jelek doang. Yaitu urusan mereka. Tapi yang perlu kita urus di sini teman-teman, Pak Bahlil ini bisa dibilang ambil resiko sangat besar tanpa kompromi dengan presiden dan tiba-tiba nyebar benih kebijakan yang akhirnya bikin masyarakat porak-poranda. Ya walaupun sekarang sudah kembali dengan beberapa kebijakan yang diatur kan. Sekarang kalau kita ngomongin Kementerian Merah Putih kan katanya ada yang diem-diem aja tuh sampai nggak kelihatan kerjanya. Siapa tuh namanya? Natalius Pigai, Menteri HAM. Yang satu lagi ya ini Pak Bahlil ini bikin kebijakan nggak check and recheck balance-nya juga di lapangan. Poinnya kebijakan ini positif, sangat positif. Karena yang ingin memblokade jalur mafia gas buat beraksi. Tapi lagi-lagi minim survei dengan kehidupan masyarakat teman-teman. Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. Presiden Prabowo udah kasih peringatan keras nih. Dia bilang akan mencopot menteri yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Yang bandel, yang dablek, yang nggak nurut akan ditindak. Nah sekarang pertanyaannya, gimana dengan Menteri ESDM yang udah seenak jidat bikin peraturan tanpa pakai pikir panjang? Bagaimana dengan Menteri Bahlil yang udah bikin peraturan yang bahlul? Yang udah menyebabkan 2 nyawa rakyat Indonesia melayang. Yang satu meninggal dunia gara-gara kecapean antri gas di Tangerang. Dan satu lagi meninggal dunia di Demak gara-gara ditabrak truk pas dia lagi nyari gas 3 kg. Bahkan sampai hari ini atau 3 hari setelah Presiden Prabowo membatalkan peraturan gas 3 kg-nya Menteri Bahlil yang bahlul, ternyata gas 3 kg masih tetap langka di beberapa daerah. Masyarakat masih tetap antri. Pengecer masih belum dapat gas 3 kg. Tapi kenapa Bahlil masih belum dipecat juga? Dipecat loh, jangan cuma di reshuffle. Karena kalau cuma dipindahin ke kementerian lain, yang ada nanti dia malah bikin kacau hidup rakyat lewat kebijakan di kementerian lain. 2 nyawa udah melayang. 1 Indonesia udah dibikin susah dan resah sama peraturan bahlulnya Menteri Bahlil. Tapi kok Bahlil belum dipecat juga? Lah kan rakyat jadi bertanya-tanya, ini pernyataan Presiden Prabowo serius nggak? Apa karena Bahlil ketua umum Golkar? Apa karena Bahlil orangnya Jokowi? Kan rakyat jadi ragu. Bener nggak sih? Prabowo itu presiden yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Malah ada juga loh yang berpendapat kalau kisruh gas 3 kg ini adalah settingan. Supaya di ujungnya Pak Presiden bisa tampil sebagai pahlawan dengan membatalkan peraturan tersebut. Lah ini kan nggak bagus buat citra Presiden Prabowo. Jadi gampangnya pecat aja Bahlil. Karena dia udah bikin hidup rakyat se-Indonesia jadi susah. Udah 2 nyawa melayang. Udah rame luapan emosi netizen. Jadi Presiden Prabowo butuh alasan apa lagi untuk mecat Bahlil? Pecat aja Menteri Bahlil Pak Presiden. Kami, jutaan rakyat yang menjadi korban dari peraturan yang bahlul, mendukung pemecatan Bahlil. Salam semangat antitesa 24.